Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di pelajaran sejarah peminatan. Untuk minggu ini, Ibu akan membahas mengenai kegunaan sejarah. Materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi di minggu lalu ya, di mana minggu lalu Ibu juga sudah membuat video materi mengenai manusia dan sejarah. Waktu itu Ibu bahas mengenai ruang, waktu, dan juga perubahan berkelanjutan. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai keempat konsep itu, kita lanjut tentang kegunaan sejarah. Ada apa saja sih guna atau manfaat dari sejarah? Mari kita lihat. Nah, di sini ada 4 manfaat atau kegunaan dari sejarah. Yang pertama, sejarah itu memberikan fungsi edukatif. Yang kedua, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Jadi ada 4 kegunaan atau manfaat dari sejarah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yaitu memberikan pelajaran. Nah, jadi sejarah itu adalah peristiwa masa lalu di mana peristiwa yang terjadi di masa lalu tersebut dengan peristiwa masa kini dapat membuat kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi peristiwa yang terjadi dan juga berwawasan luas dalam melihat masa depan. Maksudnya adalah dengan kita mempelajari atau kita mengetahui peristiwa-peristiwa di masa lalu, kita akan menjadi manusia yang lebih bijak lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu gitu apa saja kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu, sehingga untuk masa yang akan datang kita sudah menjadi lebih siap lagi gitu maksudnya. Nah, sejarah memberikan pelajaran bagaimana hari ini dikelola dan bagaimana hari esok dirancang agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lalu. Nah, ini yang barusan Ibu jelaskan ya, bahwa fungsi dari sejarah itu adalah memberikan pelajaran, di mana manusia seharusnya tidak akan jatuh ke lubang yang sama, atau kita sebagai manusia yang sudah belajar dari sejarah seharusnya kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tapi kita seharusnya sebisa mungkin untuk tidak mengulang kesalahan kita di masa yang lalu. Contohnya, terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perang tersebut. Seperti kerugian material, kerugian harta benda ya, material itu, kemudian banyak nyawa juga yang melayang gitu ya. Nah, dengan adanya kerugian-kerugian tersebut itu memberikan efek jera bagi manusia yang sudah memulai perang tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, karena manusia sudah belajar akibat atau dampak dari Perang Dunia Satu, oleh karena itu nanti itu bakal ada yang namanya badan atau eh, lembaga dunia ya untuk meredam atau untuk mendamaikan negara-negara di dunia seperti misalkan LBB atau nanti ada PBB ya. Nah, adanya badan-badan tersebut kan dibuat setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang itu merugikan ya, contohnya Perang Dunia Satu tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi, fungsi edukatif ini adalah sejarah memberikan pelajaran atau edukasi ya, agar manusia bisa lebih bijak lagi dalam menjalani kehidupan, agar manusia itu tidak jatuh ke lubang yang sama atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Yang kedua, ada fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif ini artinya memberikan inspirasi, di mana sejarah itu memberikan ilham atau inspirasi kepada kita. Tindakan-tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa gemilang pada masa lalu dapat mengilhami kita semua pada masa sekarang. Nah, inspirasi itu kan artinya ilham ya, atau semangat yang berkaitan dengan pelajaran sejarah tentang semangat nasionalisme dan patriotisme. Jadi maksudnya sejarah itu memberikan inspirasi bagi kebanyakan orang ya. Jadi banyak peristiwa, nggak cuma peristiwa, banyak juga tokoh-tokoh dalam sejarah yang akhirnya memberikan inspirasi bagi manusia saat ini. Contoh,
Mungkin di antara kalian ada juga atau, mengidolakan ya, banyak yang mengidolakan, tokoh-tokoh sejarah. Contohnya itu ada yang suka misalnya dengan, Bapak Soekarno. Nah, orang yang mengidolakan Bapak Soekarno itu kan pasti, kagum ya dengan sosok Soekarno yang kalau misalnya lagi pidato itu menggebu-gebu, dengan sosok Soekarno yang sangat berwibawa, dengan sosok Soekarno yang, sangat tegas gitu ya. Nah, dengan adanya tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa sejarah, itu memberikan inspirasi bagi, masyarakat, bagi manusia saat ini, di mana, tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa tersebut bisa menjadi, apa ya, bisa menjadi pedoman ya, bukan pedoman sih, ya inspirasi lah, bagi inspirasi bagi kehidupan kita masa sekarang gitu. Ya kayak tadilah misalkan ada orang yang suka sama Soekarno, mungkin, dalam kehidupannya dia banyak meniru dari sosok tersebut gitu. Misalnya karena dia sangat kagum terhadap Soekarno, dia jadi kalau misalnya pidato meniru gayanya Soekarno atau bisa saja sampai berpakaian pun gitu meniru gayanya Soekarno. Jadi maksudnya puisi inspiratif di sini adalah banyak tokoh-tokoh atau maupun peristiwa yang dapat dijadikan inspirasi bagi manusia saat ini gitu, atau idola lah kalau tokoh mah. Jadi banyak tokoh sejarah yang jadi idola bagi, manusia saat ini gitu. Nah, yang ketiga ada fungsi rekreatif atau memberikan kesenangan. Nah, jadi belajar sejarah juga tidak hanya membahas tentang materi-materi, perang-perang ya, tapi dengan sejarah itu memberikan kesenangan atau rekreatif. Nah, sejarah dapat mengandung arti wisata yang mengikuti lorong waktu masa lalu. Dengan mempelajari sejarah, dan menarik tentang suatu tokoh atau peristiwa, maka akan memperoleh hiburan. Dengan mempelajari kisah-kisah sejarah di tempat yang jauh, di negara-negara lain, maka seolah-olah kita bertamasya dan memberikan kepuasan dalam bentuk pesona perlawatan. Kesenangan ini berupa wisata intelektual yang dipancarkannya kepada kita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, sejarah itu memiliki fungsi rekreatif. Jadi intinya itu dengan kalian mempelajari sejarah atau misalnya kalian baca-baca buku sejarah atau kalian nonton film sejarah, kalian kayak seolah-olah kebawa gitu ke masa lalu. Ya meskipun kalian tidak hidup di zaman, dulu atau di masa lalu ya, tapi kalau misalkan kalian baca dengan, ya bacanya dengan sangat, khusyuk lah bisa dibilang. Misalkan, buku-buku sejarah atau kalian, nonton film sejarah, nah itu kalian kayak seolah-olah kembali gitu ke masa lalu. Nah itu maksudnya fungsi rekreatif. Jadi fungsi rekreatif ini mengandung adanya imajinasi gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kita membayangkan bahwa kehidupan masa lalu itu dibawa lagi gitu ke masa sekarang. Ya contohnya nih, saya, mau menceritakan sebuah peristiwa. Pada saat setelah kita merdeka, Soekarno bersama para tokoh kemerdekaan Indonesia yang lain sudah hadir di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat itu situasi atau kondisi sangat tenang, sangat khusyuk, di mana dalam beberapa menit bangsa kita akhirnya bisa merdeka. Dimulai dengan pembacaan proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, setelah Soekarno membacakan naskah proklamasi, bagaimana perasaan kalian? Mungkin kalian yang merasakan atau kalian yang bisa hadir pada saat itu sangat bahagia. Kalian sangat senang karena kehidupan bangsa kita yang awalnya itu terjajah sekarang menjadi merdeka. Bangsa kita menjadi senang, masyarakat kita sangat menyambut dengan bahagia pembacaan naskah proklamasi tersebut. Tapi tiba-tiba Jepang, maaf, Belanda datang. Belanda datang, kemudian Belanda ingin mengambil alih bangsa kita dan menggempur habis-habisan bangsa kita. Bagaimana perasaan kalian? Mungkin kalian marah ya, mungkin kalian kesel ya.
Itu, salah satu contoh dari rekreatif ya. Jadi kalian coba bayangkan kalian, lagi, apa ya, bahagia gitu, kalian lagi, seneng, kalian udah merdeka, terus tiba-tiba datang lagi sekutu, datang lagi Belanda, ingin merebut gitu tanah air kalian. Wah, itu pasti kalian marah sekali. Jadi meskipun kalian mungkin nggak hidup di zaman itu, tapi kalian bisa merasakan, kalian bisa membayangkan, kalian imajinasikan bagaimana sih kehidupan di masa lalu. Nah, itulah yang dimaksud dengan rekreatif atau, memberikan kesenangan ya. Jadi sejarah itu tidak hanya memberikan pelajaran, tapi juga memberikan kesenangan bagi yang baca atau bagi yang nonton misalkan video-videonya, gitu. Yang terakhir ada fungsi instruktif. Instruktif itu secara harfiah dapat diartikan pengajaran. Nah, pengajaran dalam konteks di sini adalah memberikan arti keterampilan yang diperoleh dari pengajaran sejarah. Keterampilan tersebut bisa berupa keterampilan berpikir atau keterampilan yang bersifat fisik. Ya, contohnya misalnya kalian di sejarah Indonesia ibu tugasin buat nyari eh, informasi tentang berpikir sejarah. Nah ya, nah itu contoh dari keterampilan berpikir dalam sejarah. Kalian bisa berpikir secara kronologis, kalian bisa berpikir secara teratur. Jadi dengan mempelajari sejarah, pola pikir kalian itu bisa lebih teratur karena orang-orang sejarah itu kalau misalnya berpikir itu nggak bisa acak-acakan. Jadi kalau misalnya kalian membahas suatu peristiwa kan nggak mungkin ya kalian membahas misalkan akhir peristiwa dulu, baru ke awal, baru ke tengah, ke akhir lagi, bolak-balik. Nah, itu nggak bisa. Tapi harus secara kronologis atau berurutan. Nah, itu salah satu keterampilan berpikir dalam sejarah yang bisa jadi pengajaran buat kalian gitu. Nah, mungkin itu saja kegunaan sejarah ya. Ada 4 tadi, ada edukatif, ada inspiratif, ada rekreatif, dan instruktif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan akan ada ulangan harian atau penilaian harian dimulai dari pengertian manfaat sejarah, pengertian sejarah, manusia dan sejarah minggu kemarin ya sama materi ini. Jadi silakan kalian buka lagi videonya, baca-baca lagi. Minggu depan kita penilaian harian. Ya. Untuk yang masih bingung atau kalian mau bertanya, ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian komen di postingan materi ini. Silakan kalian komen karena yang komen itu bisa jadi nilai plus buat kalian dan juga ibu bisa lihat kehadiran kalian di situ. Kalau misalnya yang minggu kemarin itu ibu lihat komennya masih sedikit ya yang komen. Nah, kalau sekarang silakan kalian komentar di postingan ini biar ibu bisa absen gitu siapa aja yang memang menyimak video ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.